Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya. Walaupun di luar dingin, cuacanya kurang baik, tetapi saya percaya hati kita tidak menjadi surut ya. Kekuatan kita tidak menjadi kendor, tetapi pengharapan kita akan terus semakin bertambah-tambah. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Baik, pesan Tuhan untuk minggu ini adalah hati yang menjadi surut. Sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau bercerita dulu untuk Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh punya satu kesukaan gitu ya. Kalau berlibur itu pergi ke pantai gitu ya. Nah pada waktu saya pergi berlibur ke pantai, saya diajak gitu ya oleh saudara saya, yuk kita pergi ke sebuah pantai. Pantainya itu indah sekali, nan indah mempesona katanya. Wah mendengar ajakan seperti kayak gitu, langsung antusias saya, ayo kita pergi. Wah nanti di sana ya, kita lihat deburan ombak yang begitu indah. Wah membuat saya tuh semakin bergairah gitu ya. Terus di sana juga ada satu jembatan, itu jembatan Surabaya karena nama pantai itu Pantai Kenjeran di Surabaya gitu ya. Nanti di sana itu ada sebuah jembatan Surabaya. Jembatan itu dihiasi dengan air mancur yang tinggi, yang rendah. Katanya itu seperti jembatan di luar negeri. Di Korea gak kalahnya seperti di Korea, gak kalahnya seperti di Singapura. Wah saya udah mulai memimpikan, melihat gitu ada satu pemandangan yang indah gitu ya. Belum lagi di sana itu akan ada banyak kios-kios yang akan menjual banyak souvenir-souvenir yang indah, yang murah-murah gitu ya. Terus kemudian di sana juga kita bisa bersantap ikan bakar gitu ya. Waduh saya udah senang sekali, saya antusias gitu ya. Ayo kita pergi ke sana. Wah pas saya datang ke sana gitu ya. Saya lihat ke sana, loh kok kayak gini ya, boro-boro deburan ombak gitu, boro-boro lihat air yang begitu indahnya gitu ya. Ketika saya lihat, airnya itu lagi surut Ibu Bapak. Yang tadinya saya mimpikan, wah saya bisa kejar-kejaran gitu ya, sama ombak gitu, oh bisa berlari-lari kayak gitu. Ya kayak gini, cuman air boro-boro mau dikejar sama ombak, malah dikejar sama kajengking waktu itu ya. Jadi saya lari-lari gitu ya. Nah ketika saya tahu gitu ya, ada sesuatu kekecewaan pada waktu saya lihat, oh airnya gak ada. Gak mau main becek-becekan mah cuman kayak gitu aja, saya gak mau gitu ya. Ibu Bapak, nama pantainya itu Pantai Kenjeran katanya, nan indah mempesona. Tetapi ketika lihat satu kenyataan airnya surut, maka saya kecewa. Nah Ibu Bapak, kembali kita mau masuk dalam Mazmur 78 ayat yang ke-9. Mazmur 78 ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa ya, Bani Efraim pemanah-pemandah yang bersenjata lengkap. Nah, Ibu Bapak baca gitu ya, satu kalimat ini aja, satu kalimat sebelum koma ya. Bani Efraim pemanah-pemandah yang bersenjata lengkap. Wah, ketika saya mau menyelami gitu ya kata ini. Bani Efraim pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Langsung bayangan saya itu, wow, ada sesuatu yang hebat. Karena mereka itu pahlawan-pahlawannya yang luar biasa. Pemanah-pemanah bersenjata lengkap. Jadi bayangan saya itu mereka itu memiliki satu sosok tubuh yang kuat, hebat, bersenjata lengkap, dan dikatakan bahwa mereka itu adalah bani yang diperhitungkan karena memiliki satu kenamaan gitu ya. Bahkan dikatakan Bani Efraim adalah artinya itu aku akan berbuah-buah. Namanya itu keren, namanya itu bagus. Aku akan menghasilkan berlimpah-limpah. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang diperhitungkan.
Tapi kita ketika masuk dalam kalimat selanjutnya, berbalik pada hari pertempuran. Aduh, sepertinya kok nggak sesuai ya. Sama dengan kalimat atasnya, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Kenapa nggak sesuai? Kalimat yang pertama mereka dikatakan bahwa pahlawan-pahlawan yang bersenjata lengkap. Harusnya kan yang ditampilkan bukan berbalik, harusnya menyerang pada waktu pertempuran tersebut. Tetapi di sini dikatakan berbalik pada hari pertempuran, sesuatu yang berbeda sekali. Yang harusnya saya katakan, wah ini harusnya mereka itu tampil sebagai pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda sekali, yang miris sekali gitu ya. Nah lewat pesan Tuhan ini dikatakan bahwa kenapa Bani Efraim pemanah-pemanah yang bersenjata malah berbalik pada hari pertempuran. Dikatakan bahwa ada satu angkatan terdahulu yang tidak menceritakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat pada generasi selanjutnya. Yang tidak mengajarkan hukum-hukumnya Tuhan. Yang tidak mengajarkan jalan-jalannya Tuhan. Sehingga mereka melupakan perjanjian dengan Tuhan. Bahkan mereka lupa gitu. Kalau ibu bapak tahu, tradisi bangsa Israel, tradisi mengajarkan itu sudah ditanamkan. Anak-anak dari sejak kecil makan mereka berulang-ulang diajarkan. Supaya apa? Mereka paham. Tetapi ini sesuatu yang ironis sekali. Generasi selanjutnya tidak mengajarkan, yang membuat apa? Hati menjadi surut. Bahaya. Hati menjadi surut, bisa hilang satu generasi. Ibu bapak, lewat pesan Tuhan ini yang saya tangkap gitu ya. Ternyata Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi generasi anak cucu kita. Dia enggak mau kehilangan generasi anak cucu kita. Dan pagi hari ini, kenapa sih? Faktor apa yang membuat Bani Efraim yang gagah perkasa itu, mereka menjadi surut. Hatinya itu tidak mencari Tuhan kembali. Tidak memiliki satu kerinduan untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan saya mau membagikan hal yang pertama adalah bahwa sebenarnya poin yang pertama, kita harus menyadari bahwa ada ruang kosong di dalam hidup kita yang harus diisi. Poin yang pertama adalah menyadari bahwa ada ruang kosong di dalam hidup kita yang harus kita isi. Diambil dari Mazmur 78 ayat yang ketiga. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Nah ibu bapak, ternyata menurut sebuah penelitian gitu ya, yang disampaikan oleh Blaise Pascal, katanya dikatakan gini, bahwa ternyata di dalam kehidupan manusia itu ada sebuah ruang kosong. Ada sebuah ruang kosong. Setiap kita punya ruang kosong. Ya. Ketika manusia gitu ya ingin mengisi ruang kosong tersebut gitu ya. Karena manusia memang menginginkan satu kepuasan dalam kehidupannya. Maka ruang kosong itu berusaha diisi oleh manusia tersebut. Ada yang mengisinya dengan kalau dia membutuhkan cinta, maka manusia bisa mengisinya dengan, orang lain bisa mengisinya dengan cinta. Ada yang mengisi ruang tersebut itu, ruang kosong itu dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Ada juga yang mengisinya itu dengan kedagingan. Makanya dikatakan ada orang Kristen duniawi, karena yang diisinya itu perkara-perkara duniawi. Ada juga yang mengisinya itu dengan sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya supaya terpenuhi. Tetapi ketika manusia mengisinya dengan perkara-perkara yang demikian gitu ya, tidak didapati satu kepuasan. Dan ruang kosong itu hanya dapat diisi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan demikian.
Nah ibu bapak, kita tahu ya, ketika kita punya satu ruang kosong di dalam kehidupan kita, apa yang mau kita isi dengan ruang kosong tersebut? Dikatakan bahwa kepuasan itu hanya didapatkan pada waktu Tuhan Yesus mengisi ruang tersebut. Orang bisa mencari banyak berbagai cara untuk mengisi ruang tersebut. Tetapi semuanya itu akan semu. Semuanya itu akan sementara. Ketika kita mengisi ruang itu, ruang kosong itu penuh gitu ya, maka yang keluar itu adalah yang diisi oleh dari ruang kosong tersebut. Kalau kita mengisinya itu dengan firman, maka yang keluar adalah firman. Kalau ruang kosong itu penuh diisi dengan hukum-hukum Tuhan, maka yang tumpah itu adalah hukum-hukum Tuhan. Kalau kita mengisi penuh ruang kosong tersebut dengan pengalaman yang indah, maka kita akan bisa menceritakan hal-hal yang indah tentang Tuhan. Baiklah, setiap kita ketika kita tahu gitu ya, bahwa ketika kita mengisi ruang tersebut penuh, maka kita bisa dimampukan untuk mengisi ruang kosong orang lain. Karena ibu bapak tahu gitu ya, bagaimana kita bisa mengisi ruang kosong orang lain kalau kita sendiri nggak penuh. Jadi kunci yang pertama gitu ya, kita miliki satu kerinduan Tuhan. Aku ingin, aku penuhi aku dengan kerinduan Tuhan. Supaya aku bisa membagikan bagi generasi di bawah kita. Generasi di bawah kita juga mereka memiliki satu ruang kosong yang harus diisi. Mereka siap loh. Mereka haus. Mereka pun butuh. Ingin satu ruang kosong itu diisi. Jadi siapa yang bisa mengisinya kecuali kalau generasi yang terdahulu itu penuh dan bisa mengisikannya. Kalau kita tidak memiliki satu kepenuhan dan mengisinya, maka ruang kosong di generasi di bawah kita siap diisi oleh hal-hal yang lain. Dunia siap untuk mengisinya. Dunia siap menawarkannya dengan begitu terbukanya. Mereka akan siap untuk menerima sesuatu yang kosong. Coba ibu bapak bayangkan gitu ya, kalau generasi kita diisi oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan. Apa jadinya? Satu saat ibu bapak, ketika saya jalan gitu ya, di perjalanan gitu, dan akhirnya saya berhenti di sebuah perempatan gitu ya. Sebuah perempatan, saya lihat sebuah billboard yang cukup besar gitu ya. Cukup besar. Dan saya lihat, selamatkan generasi dari narkoba. Kemudian sesaat saya lihat gitu ya, aduh itu anak gitu ya. Udah rambutnya acak-acakan gitu ya. Udah lemas gitu ya. Terus di sana itu banyak suntikan-suntikan. Rokok-rokok kayak gitu ya. Biasanya kan kalau udah narkoba itu ada satu paket dengan yang lainnya gitu. Ada rokoknya, ada narkobanya, pasti ada seks bebasnya. Itu udah satu paket ya. Nah mulai terbersit gitu di dalam pikiran saya gitu ya. Kenapa ya kok sampai seperti kayak gini? Dan yang saya lihat itu perempuan. Makanya hati saya tuh aduh hancur gitu ya. Sepertinya aduh. Saya mulai berbicara gitu sama diri saya sendiri. Kok kenapa kamu kayak gitu? Andai sedikit saja kamu mengecap kasihnya Tuhan. Andai kamu mengecap sedikit kuasanya Tuhan. Maka kamu gak akan seperti begitu. Langsung saya, aduh Tuhan. Saya terbesit gitu ya, ingat. Mama papahnya ada di mana? Apa yang dilakukan? Apa yang sudah dilakukan oleh mama papamu? Dan kenapa ruang kosong itu diisi oleh hal-hal yang demikian yang berusaha untuk menghancurkan? Ya harusnya generasi yang kuat, berkarya, tapi hancur.
hati saya dilingkupi ada satu teriakan, Tuhan, ini generasi yang harus diselamatkan. Harus diisi oleh hal-hal yang kekekalan. Ibu Bapak, saya rindu setiap kita, mari kita isi penuh. Karena generasi di bawah kita mereka butuh. Mereka juga butuh, ingin diisi. Saya berbalik gitu ya. Ingat, ada sebuah kisah yang sungguh sangat luar biasa sekali. Itu yang membuat saya bangkit gitu ya. Membuat saya semangat gitu ya, berkobar-kobar. Karena saya saat ini gitu ya sedang membaca sebuah kitab Joshua gitu ya. Joshua itu seorang pemuda yang luar biasa, gagah perkasa. Dia hidupnya penuh, gak ada ruang kosong. Sehingga dikatakan bisa menjadi satu agen dari kuasa Tuhan bekerja. Singkat cerita gitu ya, pada waktu itu orang-orang Gibeon itu bersatu hati gitu ya, minta bantuan kepada Joshua untuk memerangi 5 raja pada waktu itu. Ibu Bapak bisa baca di dalam Yosua 9 sama pasal 9 dan ke-10. Gibeon minta bantuan kepada Joshua. Dan Tuhan katakan pada Joshua, jangan takut. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan Tuhan melakukan banyak pertolongan gitu ya bagi Joshua pada waktu itu. Ketika orang-orang menyerbu gitu Joshua dan bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan melempari mereka dengan batu. Coba bayangkan Ibu Bapak, melempari musuh dengan batu dari langit gitu ya. Sesuatu yang hebat enggak? Hebat. Sesuatu yang benar itu terjadi. Karena firman Tuhan itu memang benar terjadi. Dilempari dari langit. Batu semua sampai apa? Banyak yang mati gitu ya daripada yang dibunuh oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi ada sesuatu peristiwa yang heroik sekali terjadi. Apa coba Ibu Bapak? Joshua berhasil menghentikan matahari dan bulan. Wow, itu sesuatu yang dahsyat sekali. Sesuatu yang hebat. Kalau saya bisa membayangkan gitu ya bagaimana tampilan Joshua itu dengan gagahnya, dengan hebatnya gitu ya. Dia berkata, dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, aku perintahkan matahari berhenti di Gibeon dan bulan berhenti di Ayalon. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Matahari dan bulan seketika itu juga berhenti. Dahsyat, powerful, hebat sekali. Dan dikatakan di dalam Alkitab, kejadian ini tidak akan pernah terjadi sebelum dan kemudian. Begitu Tuhan mengabulkan permohonan seorang manusia sedemikian rupanya. Joshua mengisi kekosongan ruang yang mungkin pada waktu itu di bangsa Israel mereka ada satu ketakutan, ketakutan gitu ya. Ada satu kegentaran, tapi Joshua bisa mengisi iman mereka. Joshua mengisi kekosongan yang pada waktu bangsa Israel pada waktu dia memerlukan apa? Iman. Joshua mengisi dengan satu kegagahan, tampil luar biasa sekali. Wow, dahsyat Ibu Bapak. Jadi ada satu ruang di mana ketika kita mau menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan, mari isi terus, penuhi kehidupan kita terlebih dahulu. Dan kita bisa impartasikan untuk generasi di bawah kita yang mereka memerlukannya. Mungkin kita bisa beranggapan, kita bisa punya alasan gini. Aduh susah, anakku bandel lah. Anakku susah dikasih tahu lah. Oh enggak, Ibu Bapak, tidak ada yang terlalu sulit. Dan tidak ada kata kegagalan yang permanen di hadapan Tuhan. Kalau kita mau, saya percaya Tuhan pasti kasih jalan bagi kita. Yang terpenting adalah kita punya satu kerinduan, punya niat, punya tekad, dan punya satu komitmen.
Tuhan pasti akan penuhi setiap kita. Amin Ibu Bapak. Mari terus kita penuhi ruang kosong kita. Dan kita bisa bagikan bagi generasi di bawah kita. Isi dengan perkara-perkara yang mulia. Dengan pengalaman-pengalaman indah. Dan generasi di bawah kita akan tercengang-cengang. Wow, benar ya. Dahsyat apa yang Tuhan kerjakan pada kehidupan Joshua. Juga bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Bukan hanya cerita dongeng belaka. Setiap kita pastinya mau. Amin. Mari terus datang sama Tuhan. Minta Tuhan penuhi. Sehingga tidak ada satu ruang yang bisa diisi oleh perkara-perkara yang kecuali oleh karena kehebatan Tuhan. Oleh karena karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan diisi oleh perkara-perkara yang lain. Yang bisa memuaskan kedagingan kita. Kemudian yang selanjutnya yang saya mau membagikan adalah menyadari bahwa generasi di bawah kita adalah milik pusaka dari Tuhan. Diambil dari Mazmur 78 ayat yang keempat. Nah Ibu Bapak, ketika kita tahu ya bahwa generasi di bawah kita adalah satu generasi yang menjadi milik pusaka kita. Bagaimana respon saudara? Ketika kita tahu bahwa generasi itu adalah milik pusaka kita. Apakah kita menjadi orang yang biasa-biasa saja? Atau kita mulai ada satu kegentaran. Aduh, apa yang harus saya kerjakan? Milik pusaka itu kan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai. Bahkan istilah milik pusaka itu di dalam Mazmur 127 ya. Dikatakan bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka yang Tuhan berikan kepada kita. Nah Ibu Bapak, anak yang kita punya, generasi di bawah kita itu tergantung. Bagaimana kita memerankannya pada mereka. Tergantung bagaimana kita mempengaruhi setiap mereka. Jadi peran aktif dari generasi pendahulu itu sangat menentukan apa jadinya generasi yang kemudian. Bu Bapak, lihat ya keadaan dunia saat-saat hari ini. Kalau saya sering main gitu ya ke sebuah sekolahan gitu ya. Wow, ibu-ibunya itu aktif. Punya ambisi gitu ya. Anaknya jadi yang terhebat. Anaknya jadi yang terkemuka. Maka mulai dari kecil udah les nyanyi, les bahasa, les menulis, les berhitung, les aritmatika, semua diikutin. Sekalipun harganya mahal. Yang penting anakku bisa jadi anak yang terhebat. Yang terpenting anakku bisa jadi anak yang terkemuka. Apalagi kalau anaknya tuh satu, wow semua difasilitasi. Peran dari generasi terdahulu itu sangat menentukan untuk generasi yang kemudian. Sesuatu yang baik gitu ya, jangan kita pikir gini, nanti juga baik sendiri, apalagi dia kan udah anak Tuhan. Oh enggak, sesuatu yang baik tetap harus diajarkan, sesuatu yang baik tetap harus dipengaruhi kepada anak kita. Kerjakan. Persaingan begitu kuat. Dan kita sebagai generasi terdahulu gitu ya. Harus bisa memainkan peran. Pandai memainkan peran. Karena apa? Tantangannya untuk saat ini zaman sekarang itu luar biasa Ibu Bapak. Benar. Saya punya anak 3. Berbeda-beda, karakternya berbeda. Keinginannya berbeda. Cara pandangnya berbeda. Bagaimana saya harus menyikapi setiap mereka. Saya harus mendidik mereka itu berbeda macam-macam. Oh ada yang satunya harus keras, ada yang satunya nggak bisa dikerasin. Tampilkan sebagai seseorang yang pandai untuk bermain peran. Karena mereka ketika kita melihat, wow ini adalah satu milik pusakanya Tuhan, maka kita akan dibuat semakin bergairah. Apakah saya harus bersikap sebagai seorang sahabat kepada anak saya?
Apakah saya harus bersikap sebagai seorang coaching? Hanya menuntut, mengarahkan atau sebagai seorang mentor? Mereka butuh, mereka melihat. Ada tantangan yang begitu, yang gak mudah yang diperhadapkan kepada kita saat-saat ini. Dan biasanya yang menjadi musuh ketika kita mau memainkan berperan gitu ya. Berperan, ada yang namanya rasa malas. Malas gitu ya. Udah tahu lah, dia kan udah anak baik gitu ya. Bisa jadi baik sendiri gitu. Ada orang tua yang seperti demikian. Ketika kita malas ibu bapak, saya percaya sekali lingkungan akan mudah sekali untuk mempengaruhi karakter, sikap mereka. Ada juga yang merasa gini, dia udah tahu gitu ya jalannya sendiri. Ada juga karena tantangannya itu karena apa? Karena hubungan yang sudah mulai rusak. Tantangannya ada dari orang tua yang menjadi anaknya itu pahit, kecewa, terluka lewat apa? Lewat kata-kata orang tua, bukan diberkati, malah dikutuki. Hubungan yang sudah rusak, apapun yang baik, ceritanya kita yang baik dari firman Tuhan, kalau hubungan udah rusak, maka sulit sekali untuk diterima. Saya belajar gitu ya, bagaimana dari Eunike dan Lois. Dia melihat bahwa Timotius adalah milik pusaka dalam kehidupannya. Ibu bapak tahu ya, kalau Timotius tadinya adalah pribadi yang bagaimana? Penakut, pemalu, gak tampil gitu ya. Tetapi ketika Eunike dan Lois, ibunya itu menanamkan satu nilai-nilai. Menanamkan sesuatu yang membuat Timotius itu bangkit gitu ya. Lihat bagaimana perkara yang besar dan dahsyat yang dikerjakan oleh Timotius. Bahkan dia bisa melakukan hal-hal seperti yang Paulus lakukan di dalam kehidupannya. Jadi ada banyak hambatan, ada tantangan ketika kita mau memainkan peran di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, setiap kita ketika kita tahu ya, memandang bahwa generasi yang kita punya adalah generasi merupakan satu miliknya Tuhan, maka kita akan dibuat semakin berbeda. Kita akan dibuat semakin ingin tahu, menghargai apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sikapi generasi di bawah kita karena mereka akan berbicara bukan hanya sebagai barang. Kalau Tuhan percayakan barang, harta, kekayaan, mereka itu tidak bisa berbicara, tidak mau memiliki nilai kekekalan. Tetapi generasi di bawah kita, mereka akan berbicara satu nilai-nilai kekekalan yang bisa dibagikan bagi generasi-generasi selanjutnya, mungkin bagi lingkungannya. Nah ibu bapak, kesempatan bagi setiap kita ya untuk mengisi, untuk memandang satu generasi di bawah kita sebagai satu milik pusaka itu sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali. Waktu kita sangat terbatas. Mungkin anak kita saat ini masih kecil, masih kita digendong-gendong. Ada waktunya, mereka akan lepas. Tidak bisa, gak mau dipeluk sama kita. Gak mau merasakan, sepertinya gak mau merasakan kasih kita. Ada waktu-waktu, dan waktu itu cepat sekali berlalu. Kalau kita bayangkan, tidak semudah gitu ya, seseorang itu, tidak sesimpel gitu ya, waktu itu cuman plek, lahir, besar, menikah, kemudian pergi. Tidak sesimpel seperti kayak itu. Ada hal-hal yang harus kita isi di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang mulia yang bisa kita isi di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita isi? Yang bisa kita wariskan bagi generasi di bawah kita. Kalau Timotius mendapatkan satu kekuatan, karena apa? Dukungan
dari orang tuanya dan neneknya Lois, saya percaya setiap kita juga mari mau untuk memandang bahwa generasi kita adalah sebagai miliknya Tuhan. Dan kita mau terus mengisi bahwa kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengisi itu sangat terbatas sekali. Ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saya percaya setiap kita kalau masih diberikan kesempatan sampai saat hari ini ada, kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan mau generasi masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Amin Ibu Bapak. Jadi 2 hal yang mau saya bagikan bagi Ibu Bapak. Mari isi ruang kosong kita karena waktu kita sangat terbatas. Dan hargai bahwa generasi di bawah kita adalah milik pusaka kita. Tuhan Yesus memberkati.